ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah, azzani Allah wa iyyakum, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya di antara dari intisari Al-Quran itu ada kisah-kisah. Ketahuilah bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu semuanya hak, semuanya benar, tidak ada keraguan. Kisahnya itu nyata, bukan kisah dongeng yang dibuat-buat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi dan seterusnya, kisah-kisah dalam Quran itu terdapat di dalamnya pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Maka haditsa yuftara. Al-Quran yang isinya itu ada berita, ada kisah, itu semuanya itu bukanlah cerita atau sesuatu yang dibuat, tapi benar-benar nyata. Kalau kisah, berarti kisah itu benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran ini, akan tetapi Al-Quran ini itu membenarkan kitab-kitab yang ada pada tangan mereka, ahlul kitab, dan juga menjelaskan segalanya. Dan juga Al-Quran ini menjadi petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti kisah di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Dan kisah di dalam Al-Quran itu tujuannya agar apa? Agar diambil ibrahnya, pelajarannya. Karena semua kisah yang di dalam Quran tujuannya agar diambil ibrahnya, kemudian diamalkan. Oleh karena itu kita duduk di sini sekarang itu bukan untuk bercerita, ya. Ana di sini nggak mau cerita sebenarnya, tapi kita di sini ingin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan kisah. Kemudian kita mengambil faedah, kemudian kita mengambil hikmahnya, kemudian kita amalkan. Ini inti dari kajian ini sebenarnya. Bukan antum dengerin kisah untuk tidur, enggak, tapi kita mendengarkan kisah untuk ambil pelajaran, kemudian kita amatin, kemudian kita amalkan apa yang harus kita amalkan. Ini tujuan kita di sini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kisah-kisah di dalam Quran itu banyak. Ada kisah-kisah para nabi, ada kisah umat-umat terdahulu, ya. Nah, adapun kita ini kali ini kita hanya cukupkan kisah yang pendek-pendek, yaitu kisah umat-umat terdahulu. Enggak semuanya. Ya. Dan ana hanya ngambil urutannya lewat kitab Syekh Fadl Hasan Abbas, urutannya. Namun kisahnya banyak di kitab-kitab tafsir. Perlu kita ketahui bahwasanya kisah pendek dalam Quran itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu kisah tentang umat-umat yang mereka dibinasakan oleh Allah, atau segelintiran kelompok yang Allah binasakan karena faktor apa? Kemaksiatan, kekufuran, dan pembangkangan. Kemudian Allah binasakan. Yang ini wajib bagi kita, bagi umat setelahnya untuk apa? Menjauhi faktor-faktor kebinasaan tersebut. Ini faedah dari kisah kelompok yang pertama. Adapun kisah pendek dari kelompok yang kedua itu kisah-kisah umat atau
kelompok tertentu atau beberapa orang yang Allah berikan nikmat. Mungkin karena faktor keimanan yang kuat, amal soleh, ibadah yang kencang dan sebagainya, kemudian Allah berikan nikmat. Nah, ini adalah agar kita semangat untuk mengikuti faktor-faktor yang mereka juga lakukan, sehingga kita mendapatkan nikmat apa yang mereka dapatkan. Ini kisah pendek dalam Quran, jadi ada dua. Kita akan mulai dari kelompok yang pertama. Nah, lalu apa kisah kita kali ini? Kisah kita kali ini adalah kisah dua anak Adam. Kisah dua anak Adam. Siapakah mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Dan apa pelajaran yang kita ambil dari kisah mereka? Sebagian antum sudah pernah dengar kisah ini. Namun kita kali ini bukan fokus di ceritanya, tapi kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ini yang penting sebenarnya. Tujuan Al-Quran itu apa? Untuk diamalkan. Kisah itu diambil ibrahnya biar bisa kita amalkan. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kalau antum buka Quran, buka surat Maidah, Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Kisah ini ya, dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakanlah wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah yang benar, yang nyata, kisahnya dua anak Adam. Perhatikan di sini. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka. Siapa mereka? Yahudi. Ceritakanlah kisah ini, kisahnya dua anak Adam. Ceritakanlah kisah ini kepada mereka orang-orang Yahudi. Soal, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan kisahnya dua anak Adam ini kepada orang Yahudi? Ketahuilah bahwasannya ayat ini itu berada di surat Al-Maidah. Kalau antum baca dari awal kisah ini, ya, sebelum kisah ini tuh ayat-ayat berkaitan tentang Bani Israel, Yahud, dan setelahnya juga tentang Bani Israel. Secara keseluruhan surat Al-Maidah adalah surah Al-Madaniyah. Surat Al-Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Yaitu ayat yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau SAW hijrah ke Madinah, kita tahu ya bahwasanya ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menghadapi orang-orang Yahudi. Di sana ada orang Yahudi. Di Madinah ada 3 klan terbesar dari Yahudi. Sebenarnya banyak, tapi ada 3 klan terbesar dari bangsa Yahudi di sana. Yang pertama Bani Nadir yang ada di Madinah. Yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani Quraidah. Ada yang lain, namun ini klan Bani dari suku Yahudi yang terbesar di sana. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, hijrah, berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwasanya asal orang Yahudi sebenarnya bukan orang situ, bukan orang Arab. Mereka sengaja datang ke situ karena mereka mengetahui dari kitab mereka, tertulis dalam kitab mereka bahwasanya akan ada nabi akhir, ya, penutup para nabi keluarnya dari Arab. Dan benar ternyata di Madinah kan. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan ternyata nabi yang terakhir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel. Padahal kalau kalian tahu, semua orang Yahudi itu jelas-jelas mengetahui bahwasanya Muhammad ini
itu benar-benar nabi sesuai yang ditulis di kitab mereka. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ini Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Benar-benar mereka tuh tahu ini tuh nabi. Tapi mereka gara-gara mengetahui ternyata nabi terakhirnya adalah dari bangsa Arab, mereka menolak. Mereka hasad. Kenapa harus dari mereka? Kenapa tidak dari bangsa kami? Hasad. Sahih? Dan kita akan lihat bahwasanya kisah dua anak Adam ini binasa, hancur, bermusuhan gara-gara apa? Hasad. Berarti dari sini apa? Korelasi ayat ini, kisah ini dengan Bani Israel adalah masalah hasad. Dengan orang Yahudi dan hasad. Oleh karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ceritakan nih kisahnya dua anak Adam ini, biar tahu mereka orang Yahudi bahwasanya hasad ini tuh menghancurkan. Orang yang hasad dia akan rugi. Ambil ibrahnya dari kisah ini bagi orang-orang yang hasad, dan ini secara umum, gak cuma untuk orang-orang Yahudi, kepada umat semuanya, kepada kita juga. Maka kita perlu mentelaah ya, mentadaburi kisah ini. Dan hari ini insyaallah kita akan kisahkan dan mengambil ibrahnya. Watlu alaihim naba abnai Adam. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada orang Yahudi tentang kisahnya dua anak Adam. Siapa dua anak Adam ini? Yang pertama namanya, yang masyhur ya, adalah Qabil, yang kedua Habil. Qabil dan Habil. Cara menghafalnya biar enak begini, antum bisa bahasa Arab. Qabil, qatil. Qabil, qatil. Qabil itu yang membunuh. Habil, maktul. Habil itu yang dibunuh. Berarti Qabil dia yang tidak baik, Habil yang baik. Biar nanti kita tidak tertukar-tukar. Dari Qabil, qatil. Qabil dia yang membunuh. Kisah dua anak Adam ini. Kemudian apa kisah selanjutnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ketika keduanya, Qabil dan Habil, mempersembahkan kurban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan menolak salah satunya. Tahu kenapa? Awal mulanya seperti ini. Ini kisah yang masyhur. Awal mulanya seperti ini. Kita tahu bahwasanya Adam alaihissalam dan Hawa turun ke muka bumi ini. Siapa Adam? Rizki, siapa Adam? Tahu? Adam alaihissalam siapa? Adam adalah Abul Bashar. Apa tuh Abul Bashar? Bapaknya manusia semuanya. Iya enggak? Bapak antum juga kan? Bapak antum, bapak ana, ya enggak? Jadi Adam alaihissalam itu bapak kita semuanya. Makanya disebut Abul Bashar. Dia manusia yang pertama sehingga disebut Abul Bashar. Ada nggak di sini yang ngaku bukan dari keturunan Adam? Hah? Siapa? Atau keturunan Adam bukan? Apa ada di sini yang santri yang mengaku bahwasanya keturunan dari monyet? Ada nggak? Hah? Ya ikhwan, kalau ada di antara antum, dengerin, yang mengaku dirinya dari keturunan bangsa monyet, berarti antum salah tempat. Bukan di sini tempatnya. Di mana tempatnya? Di Ragunan. Di mana? Di Taman Safari. Iya enggak? Kalau antum keturunan monyet. Kalau antum mengaku keturunan monyet, jangan di sini. Bahaya, bahaya. Apa bahayanya? No, usaha-usaha pesantren itu yang dikelola sama Ustaz Azmi habis nanti. Itu pepaya hilang, terus kelapa hilang, pisang hilang, semuanya bangkrutlah pesantren. Makanya tempat antum yang mengaku bahwasanya antum keturunan monyet itu bukan di sini.
Di sini khusus yang mereka keturunan Adam alaihi salam. Itu makanya kita kembali ke cerita. Ya, bahwasanya ketika Adam alaihissalam dia turun ke bumi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Hawa. Bersamaan dengan iblis laknatullah juga turun ke bumi ini. Berarti lengkap. Di bumi ini ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian perhatikan di sini. Setiap kali Hawa itu istri dari Adam alaihissalam, dia mengandung. Setiap kandungannya itu dua, laki dan perempuan. Kandungan pertama lahirlah Habil dan saudarinya. Kemudian hamil berikutnya, kandungan berikutnya Qabil dan saudarinya. Lahir semua, kelas. Besar hidup di muka bumi ini. Enggak. Sampai dewasa. Kemudian ketika dewasa, Allah Subhanahu wa taala syariatkan lewat lisannya Adam alaihissalam agar mereka menikah, tapi nikahnya silang. Habil menikahi saudarinya Qabil, Qabil menikahi saudarinya Habil. Ini syariat waktu itu. Kalau di syariat kita haramun. Antum nggak boleh menikahi saudari bukan satu kandungan doang, satu rahim, haram. Abadan. Ini syariat kita, tapi di waktu itu beda. Daruratul hal. Beda keadaan yang darurat, ya. Maka mereka disyariatkan untuk menikah bertukeran. Qabil menikahi saudarinya Habil, Habil menikahi saudarinya Qabil. Oleh karena itu Habil datang kepada Qabil. Ya Qabil, serahkan saudarimu, mau aku nikahin. Kata Qabil, lah abadan, tidak akan aku kasih saudariku. Mana mungkin aku mau mengutamakan dirimu, sedangkan dia adalah saudariku. Kenapa kok begitu? Karena ini yang masyhur ya, saudarinya Habil kurang bagus, saudarinya Qabil bagus. Tidak terima. Padahal syariat mengatakan nikahnya harus silang, nggak boleh seorang Habil menikahi satu kandungannya nggak boleh, harus menikahi kandungan yang lain. Paham? Berarti harus menikahi saudarinya Qabil, si Habil, dan si Qabil harus menikahi saudarinya Habil. Ini aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika Qabil menolak dari sini, ingat, dia menolak apa berarti? Menolak syariat. Dari sini mulai timbul bencana, mulai timbul permusuhan. Akhirnya perselisihan lah Qabil dan Habil, selisih, nggak nemu. Akhirnya sampai datang mereka ke Adam alaihissalam. Siapa Adam? Ayah mereka. Dan lihatlah sikap Adam alaihissalam. Kita kalau jadi orang tua nih harus jadi orang tua yang adil seperti Adam. Lihat. Dan memang sunnatullah ya, sebagai seorang ayah dan bunda, ketika punya anak itu warna-warni anaknya itu. Ada anak yang soleh, ada yang toleh, ada yang sukanya minta terus, ada yang sukanya nurut, udah terserah dikasih berapapun. Ya enggak? Sunnatullah, hatta mau anaknya ulama, anaknya siapa, tetap aja anaknya itu akan warna-warni. Ada yang soleh, ada yang toleh. Gak semuanya toleh semuanya. Ada yang baik pasti, ada yang tabiatnya baik, ada yang tabiatnya kurang baik. Itu sudah sebegitunya. Namun ya ikhwan, nasihat ana dan juga kepada abah, kepada para ayah, kepada orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua asuh, jangan sampai kebencian Anda kepada seorang tersebut membuat Anda tidak adil kepadanya. Harus tetap adil walaupun kita tidak suka. Masalah hati itu urusan lain. Nah, kita tabiat kita itu suka sama orang yang baik, ya enggak? Antum suka sama yang baik sama orang yang jahat sama kalian. Kalian akan suka sama orang yang baik. Dan kalian tidak suka sama orang yang baik, itu wajar. Namun jangan sampai sikap Anda itu tidak adil gara-gara Anda tidak suka sama dia. Abadan.
Maka ketika mereka datang berselisih dan datang kepada Adam alaihissalam, Adam tidak memberikan komentar apa-apa, kecuali Adam mengatakan, kalau begitu silakan kalian berdua memberikan kurban kepada Allah. Silahkan berikan kurban kepada Allah. Siapa yang diterima kurbannya, dia jadi miliknya. Adil nggak? Adil. Namun ingat, Qabil memang dari tadi sudah nggak mau dari awal. Mau benar-benar yang menang Qabil atau Habil, tetap pokoknya Qabil nggak terima. Nggak terima. Pokoknya nggak mau saudariku dinikahi sama Habil. Pokoknya dia harus milikku. Memang dari awal seperti itu. Jadi mau keputusan Allah kayak apapun, tetap Qabil tidak akan terima. Karena memang dari awal kan sudah tidak terima. Nah, ketika itu qarraba qurbanan. Kurbanan itu adalah sesuatu apa saja yang manusia dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Bisa emas, bisa perak, bisa hewan ternak, bisa hasil peternak dari hasil perkebunan dia misalnya, dan apa, bebas apa saja. Yang penting dia mendekatkan diri dengan hal tersebut. Dan di sini tidak disebutkan secara nas Qabil itu mempersembahkan apa dan Habil mempersembahkan apa. Namun kisah yang masyhur, Habil mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa hewan ternaknya yang paling bagus, dipilih kemudian dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Qabil. Qabil dia mempersembahkan hasil perkebunannya, tetapi dia memilih yang paling rodi, yang paling buruk untuk dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya mereka itu ketika mempersembahkan persembahan, mereka itu taruhnya di atas gunung. Qabil naruhnya di atas gunung, si Habil juga naruh di atas gunung. Apa tandanya kalau kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya itu datang api dari langit memakannya atau membakarnya. Paham? Dan ternyata apa? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil, punya Habil dibakar dari langit lewat api itu, dan punya Qabil dibiarkan. Berarti nampak. Berarti yang diterima kurbannya siapa? Milik Habil. Tahu nggak antum bahwasannya alamah, tanda diterimanya kurban seseorang itu dibakar dari langit itu sampai kapan, Pak? Sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun di syariat kita sudah nggak ada lagi, ya nggak? Coba bayangkan kalau syariat kita ada, berat kita, berat, ya nggak? Syariat kita tuh mudah, cukup antum memenuhi dua ketentuan diterima. Antum ikhlas, antum mutaba'ah li Rasulillah, sesuai amalan Rasulullah SAW, udah insya Allah diterima. Mau kurban apa aja, mau sodako apa aja, asalkan ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW, diterima. Namun di zaman itu, hingga zamannya siapa? Bani Israel. Makanya Allah SWT mengatakan, alladzina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun nar. Mereka mengatakan, orang-orang yang Yahudi wa Nasara, ya, Yahudi wa Nasara, kita itu diikat sama Allah, dikasih janji bahwasanya kita tuh gak boleh beriman kepada siapa aja yang mengaku dia Rasul sampai dia mempersembahkan kurban dan disantap api dari langit. Bani Israel, berarti dari zamannya siapa? Zaman dahulu kan? Sampai zaman Bani Israel. Ketika zaman kita, zamannya Nabi Muhammad SAW, syariat Muhammad tidak ada. Kalau ada berat lah. Antum nggak diterima, tambah malas. Kalau antum diterima, tambah sombong malah, tambah ujub. Aku orang hebat, aku orang bertakwa, berarti musibah. Tapi antum cukup penuhi dua ketentuan, insya Allah diterima. Ini juga ketika sudah jelas nampak milik Habil diterima, Qabil nggak diterima, wah tambahlah sudah ini hasad. Maka dia mengatakan kepada Habil, tidak akan aku biarkan engkau berjalan di muka bumi ini sedangkan orang-orang tahu bahwasanya engkau lebih baik dari aku. Hasad. Mulai muncul benih-benih kebencian dan hasad pada diri Qabil kepada Habil.
melihat kenikmatan ada yang pada Habil, sedangkan kenikmatan itu tidak ada pada diri Qabil. Inilah benih hasad muncul. Kita akan lihat bahwasanya hasad membinasakan dirinya dan merusak yang lainnya. Bahaya sekali. Ya. Maka apa ketika itu Qabil mengatakan kepada si Habil, qala la aqtulannak. Ketika melihat itu, Qabil mengatakan, qala aqtulannak, aku akan benar-benar bunuh kau, akan basmi kau biar mati. Ini keluar dari lisannya Qabil. Kenapa kok bisa? Karena lisan itu mencerminkan apa yang ada dalam hati. Kalau hati sudah gelap, hasad penuh sekali, ya enggak, busuk, kotor, lisannya juga akan mengikutinya. Qala la aqtulannak, itu karena sudah enggak tahan sekali dalam hatinya, akhirnya dia berani mengucapkannya. Maka nasihat ya sahabat, jaga lisan kita. Khawatir lisan kita itu menunjukkan kalau kotor berarti menunjuk kotornya hati kita. Kalau apa yang kita ucapkan bersih menunjukkan apa yang dalam hati kita itu bersih. Jadi hati ini kalau sudah busuk, sudah gelap gitu kan, itu hidup nggak nyaman kalau nggak berbuat buruk. Kalau nggak lisannya buruk, nggak nyaman, gelisah, harus berbuat kemaksiatan. Itu orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kemaksiatan, maka jauhi. Maka Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulanna, aku akan bunuh kamu, mengancam. Maka ketika Habil mendengarkan itu, apa kata dia? Dengan tenang menasihati saudaranya, ya. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dia mengatakan ini bukan dia berbangga, tapi dalam rangka menasihati agar dia lebih bertakwa. Qabil mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya engkau hendaklah perbaiki lagi amalanmu. Hendaklah kau bertakwa, jalani syariat Allah, jalani perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, sehingga amal ibadahmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Habil kepada saudaranya Qabil. Kemudian dia mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kalau seandainya engkau ya Qabil, ini kata Habil menasihatinya, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka kata Habil, aku tidak akan gerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Apa sebabnya? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku itu takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ketakutan seseorang akan menghalangi dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah. Ini nasihat Habil kepada saudaranya Qabil yang hendak mengancam dia ingin membunuhnya. Dinasihati dengan lemah lembut. Bayangkan, ya, diancam mau bunuh, dia masih menerima. Kalau kamu mau bunuh aku tidak akan mencoba diriku untuk membunuhmu juga. Ajib, inilah hakikat seorang mukmin. Kalau kalian tahu bahwasanya sejarah dari umat Islam, orang-orang soleh itu begitu. Contohnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika diserbu sama orang-orang Khawarij. Utsman tidak mau mengulurkan tangannya untuk menyerang mereka juga. Dia memilih seperti sikapnya Habil. Dan inilah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, yang sejati, yang kuat imannya. Ya. Kemudian Habil juga meneruskan, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Tafsiran tentang ayat ini sebenarnya banyak kali. Mana ana pilihkan langsung ana terjemahkan. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Sesungguhnya aku ini menginginkan
menginginkan dengan aku itu menghalangi dari diriku untuk meladenimu itu, agar sudah kamu aja yang membawa dosa, membawa dosa pembunuhan ini, dan juga membawa dosamu yang kemarin-kemarin. Kalau begitu kamu akan masuk neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan orang yang sudah masuk neraka seperti itu, itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya apa? Habil ini uridu, aku mau, udah kamu bunuh aja. Bukan. Maksudnya apa? Kan sebelumnya dia mengatakan bahwasanya aku tidak akan meladeni untuk menggerakkan tanganku untuk membunuhmu juga. Maksudnya apa? Aku menginginkan dengan perbuatanku ini, yaitu tidak meladenimu, tidak menjulurkan tanganku untuk juga membunuhmu, karena aku berharap udah kamu aja yang berbuat dosa ini. Dan mereka menasihati, kamu akan membawa dosa ini dan dosamu yang kemarin-kemarin, sehingga kamu akan menjadi ashabun nar, penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Itu. Ini semua yang dari tadi itu nasihatnya Habil kepada Qabil, saudaranya yang hendak mengancam dia, membunuh dia. Anak khawatir juga kalau banyak orang yang suka ngebully dia, mungkin keturunan Qabil kali ya. Ada dari antum yang suka ngebully di sini, suka ngancam gitu. Hati-hati. Ingat kisahnya siapa? Kalau anda mau ngebully, jangan-jangan kayak Qabil nih. Bukan keturunan monyet, tapi keturunan Qabil. Hati-hati ya. Jangan ikut jejaknya Qabil, ya. Jangan suka ngebully. Ya. Bisa jadi orang ngebully itu karena dihasad. Bisa jadi. Karena hasad itu, subhanallah, menjadi semuanya itu gak tenang bagi dia. Coba bayangkan, orang hasad, kapan dia bisa ridho? Kapan dia bisa tenang, bisa ridho? Orang hasad, kapan dia bisa ridho dan kapan dia bisa tenang? Kapan? Ketika yang dihasadin hilang nikmatnya. Itu udah. Orang hasad dia tenang, dia ridho kapan? Kalau yang dihasadin musnah. Ini kan? Itu. Na'udzubillah minal hasad. Buruk sekali. Membinasakan dirinya dan membinasakan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan kisah ini, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka lihat, hawa nafsunya siapa? Qabil mendorong nafsunya itu mendorong dirinya untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, kemudian Qabil benar-benar membunuh saudaranya Habil. Fa asbaha minal khasirin, maka sekarang jadilah dia orang yang rugi. Orang yang rugi, benar-benar membunuhnya. Ingat tadi sudah Anda sampaikan bahwasanya orang kalau sudah hatinya penuh dengan kegelapan, kemaksiatan, syaitan akan menghiasi terus. Dia akan merasa gelisah. Dia akan merasa tidak nyaman kalau dia tidak berbuat maksiat lagi. Iya enggak? Itu orang-orang begitu. Begitu juga dalam keadaan si Qabil ini. Qabil sudah hatinya penuh dengan hasad, penuh kedengkian kepada Qabil, kepada Habil. Maka dia tidak nyaman kalau dia tidak merealisasikan ucapan dia. Terus dihiasin oleh setan dan iblis sampai dia benar-benar membunuh Habil. Sudah terbunuh. Sekarang dia menjadi orang-orang yang khasir, orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ya, dan pembunuhan ini adalah awwalul jarimah fil ardh. Pertama kali kejahatan yang ada di muka bumi ini. Awwalul jarimah fil ardh. Belum pernah ada kejahatan sebelum ini terjadi. Ini awal jarimah. Belum ada kesirikan. Kesirikan itu muncul di zaman siapa? Nuh alaihissalam. Sedangkan ini di zamannya Adam alaihissalam. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda apa? La tuqtalu nafsun zulman
seorang jiwa, tidak ada pembunuhan jiwa pun ya secara zalim ya, secara zalim ya, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali ya semuanya itu ada semua kaitannya dengan apa? Kembali kepada dosanya itu kembali ke siapa? Kepada Qabil. Ada bagian nasib, kiflun itu nasib bagiannya. Dosanya itu ada bagiannya. Setiap ada pembunuhan sekarang, bayangkan semua pembunuhan itu ada bagian dosa yang ditransfer untuk siapa? Qabil. Kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Karena dia sanna sayyi'ah. Ya, mengadakan sesuatu contoh yang buruk. Makanya ini, jangan antum membuat sanna sayyi'ah ya, membuat contoh yang buruk kemudian ditiru sama orang lain. Ingat, kalau dia meniru engkau yang berbuat buruk, dosanya ngalir juga kepada Anda. Maka hati-hatilah. Nah, di sini maka harus perlu diperhatikan. Lalu kisahnya bagaimana? Kisahnya bagaimana? Dikisahkan bahwasannya banyak perselisihan ya. Apakah Habil tidak melawan ketika dibunuh? Kalau tidak melawan, ini menyelisihi maqasidus syariah. Maqasidus syariah kita itu hifdun nafs. Kita diwajibkan untuk menjaga jiwa kita dari kebinasaan. Kalau kita hendak ada yang hendak menyerang kita secara zalim, maka kita wajib melindungi diri kita. Ya enggak? Wajib bagi kita. Kalau kita mati dalam melindungi diri kita, kita mati syahid. Kalau kita melindungi keluarga, melindungi anak, ada orang yang hendak membunuh kita, kemudian kita melindungi keluarga dan diri kita, kemudian kita meninggal, kita mati syahid. Lalu apa? Kalau kita membunuh juga bagaimana? Nah, ini ada masalah yang lain. Maka pilihlah ashal fal asal, pilihlah yang paling mudah. Kalau seandainya kita bisa tebas tangannya, dia tidak meninggal, insya Allah tidak mati. Kemudian kita baru lapor ke polisi atau polri. Itu. Jangan sampai niat kita langsung membunuh. Ya, kecuali memang tidak ada jalan lain. Maka tidak ada kafarat dan tidak ada diyah. Kecuali itu. Nanti itu yang menentukan qadhi. Kalau ternyata si fulan ternyata seringnya bunuh terus, muskilah, kisos nanti. Maka jangan pilih. Kalau ada orang nyerang kita, jangan otak kita langsung juga bunuh. La yajuz. Maka harus pilih yang paling gampang. Kita menghindar atau kita kabur, labas. Ya. Kita yang penting menyelamatkan diri kita. Apakah si Habil ini juga tidak melindungi dirinya dari serangan Qabil? Disebutkan ya, dari sejarah ya, sebenarnya banyak versi ya. Sebenarnya itu Habil itu orangnya lebih kuat daripada Qabil. Kalau seandainya mereka duel, niscaya akan menang siapa? Habil. Akan menang Habil. Makanya dia santai. Paham? Habil santai, akan bisa melindungi dirinya. Namun ternyata Qabil mencari kelengahannya Habil, yaitu ketika istirahat dia jatuhkan batu dari atas ketika malas. Bagaimana dia bisa melindungi dirinya orang lagi istirahat? Jadi bukan dia tidak mau melindungi dirinya. Ya, ini. Kemudian nih yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard yuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa wari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ini ayat terakhir yang kita bahas insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ghurab. Apa mana ghurab? Burung gagak. Kepada siapa? Kepada Qabil yang dia kebingungan, gimana caranya aku menguburkan saudaraku ini ya. Akhirnya Allah utus gagak tersebut untuk memperlihatkan cara mengubur saudaranya. Ketika diberikan contoh tersebut, barulah Qabil mengatakan ya wailata. Kayak Akhyar ngomong misalnya, "Wih, bodoh kali aku ini." Gitu. Misalnya ngatain, bodoh kali aku ini, kenapa aku tidak mampu menyontoh kayak burung kayak gini ya. Kemudian akhirnya Qabil mengubur saudaranya, fa asbaha minan nadimin.
dan dia jadilah orang yang menyesal. Perhatikan di sini. Dia menyesal bukan karena dia membunuh. Makanya dia semua dosa-dosa pembunuhan sekarang larinya ke dia. Paham? Kalau seandainya dia menyesal karena taubat pembunuhan, dia akan diampuni oleh Allah. Namun ini fa'asbaha minannadimin ini disebutkan ketika dia melihat burung itu. Jadi penyesalan ini sebenarnya penyesalan karena dia tidak bisa ngubur dari dulu, dari ketika setelah dia membunuh lama nggak bisa, nggak tahu gimana caranya. Dia menyesal, sedangkan banyak yang tahu aibnya dia. Paham? Ini dia menyesal karena ini, bukan menyesal dia membunuh saudaranya, bukan. Ini yang jangan salah kaprah ya. Sehingga kenapa kok yang lain dosanya ke dia? Karena dia tidak bertaubat dari pembunuhan ketika pembunuhan ini. Ya, ingat. Ada hal yang menarik di sini sebelum kita tutup. Kenapa Allah itu utus burung gagak? Huroba. Ini tambahan aja sebenarnya. Ini udah selesai ya. Sebagian ahli ilmu yang dia sekolah mempelajari tentang kehidupan gagak. Hurub itu dari kata hurbah. Sahih? Hurbah itu apa? Asing. Sebagian ahli ilmu mengatakan orang yang membunuh dia akan mendapatkan hurbah, keasingan yang luar biasa. Orang yang membunuh walaupun dia tersembunyi-sembunyi, kemudian dia dicor di sini, mungkin dia nggak ada yang tahu, tapi dia akan merasakan keasingan sehingga dia akan datang ke polisi laporin sendiri. Enggak? Karena dia hidup nggak bakal nyaman di muka bumi ini, walaupun hidup bersamaan dengan ini, tapi dia merasakan hurbah, keasingan sangat luar biasa. Ini dari segi sebagian orang yang mengatakan tentang makna hurub. Dari segi keilmuan dari orang-orang yang mempelajari kehidupan hewan, bahwasanya hewan gagak itu hidupnya seperti manusia, berkelompok. Setiap kelompok itu ada ketuanya, ada qadhi yang menghukum kalau yang dia melanggar. Kalau yang melanggar dihukum. Salah satunya ada hukuman mati di gagak, luar biasa. Salah satu contohnya juga disebutkan, antum bisa tonton banyak sekali di Google, di YouTube ada tentang kehidupan gagak, itu luar biasa keajaibannya. Jadi gagak itu kalau dia misalnya makan jatahnya anak-anak, dia akan dihukum sama qadhi, kelompok mereka itu dicabutin tuh bulunya sampai dia nggak bisa terbang, tapi nggak mati, biar dia kembali seperti kayak anak-anak lagi, dihukum seperti itu. Mereka ada hukuman mati juga bagi yang melanggar. Kemudian sudah mati, dipatokkan sampai mati, baru dikubur. Paham? Nah inilah bisa nyambung dengan kisah ini kalau begitu. Paham? Jadi mereka ketika dihukum mati, burung gagak, mereka akan turun ke tanah, digali tanah tersebut, kemudian dikubur dalam rangka untuk menghormatin hukuman. Ya, karena kan gagak juga saudaranya, sama-sama gagak kan. Kemudian ketika dihukum mati, maka setelah ketika mati dia akan dikubur sama gagak yang lain. Luar biasa kehidupan gagak. Makanya di sini kenapa diutus gagak ya? Wallahu taala alam. Di balik itu semuanya pasti ada hikmahnya. Namun kalau kita cari-cari sedikit tambahan, itu dari ahli ilmu yang mempelajari ilmu hewan. Kemudian faedah yang besar yang ingin Anda sampaikan dari sebelum Anda tutup ini, yaitu berkaitan hasad. Berkaitan hasad, ayo sahabat. Kenapa kok hasad itu bisa merusak? Pertama kali hasad itu sebenarnya dia merusak dan membinasakan dirinya sendiri. Kenapa kok dia bisa hasad pertama kali? Karena dia pertama tidak ridho dengan keputusan Allah. Ingat, pertama kali dosa yang dilakukan di langit, hasad. Dosa di bumi juga hasad, akibat hasad. Permusuhan pertama kali di langit akibat hasad. Permusuhan pertama kali di bumi akibat hasad. Hasad pertama kali karena dia kufur kepada Allah tentunya. Dia mengatakan Allah tidak adil. Subhanallah. Kenapa Allah kok malah milih dia, gak ana? Kenapa dia terus gak ana? Kenapa kok dia lagi? Kenapa dia yang dapat itu? Kenapa dia dapat itu gak ana? Pertama kali dia itu sebenarnya kufur sama Allah. Dia tidak percaya bahwasanya keputusan Allah adalah keputusan yang paling terbaik. Ini orang yang hasad itu seperti itu.
Maka hindari ya ikhwabab, hindarin. Kalau antum merasa kawan antum dipilih, kenapa dia terus, kenapa dia lagi, kenapa dia, khawatir nih hasad. Segera kembali, ingat, tawakal kepada Allah, ya, doa kepada Allah agar menghilangkan sifat itu. Bahaya sekali, bahaya sekali. Hasad itu apa sih? Hasad itu mengharapkan hilangnya nikmat dari saudaranya, dari yang dia hasadin, dan berpindah kepada dia nikmat itu. Ini hasad. Ada juga yang namanya ghibtah, yang ini yang dianjurkan, yaitu dia mengharapkan kenikmatan orang lain tanpa dia mengharapkan kehilangan nikmat pada si saudaranya tersebut. Dia hanya mengharapkan, aku kalau pengen banget kayak si fulan, ya Allah, kalau aku dapat nikmat kayak si fulan, anak akan gunakan dengan sebaik-baiknya misalnya. Tanpa ada di hatinya itu, mending aku yang dapat si fulan, mending gak usah. Ini hasad. Jangan begitu. Kalau ghibtah tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari saudaranya, ya. Pokoknya itulah, orang hasad itu nggak bakal tenang hidupnya. Makanya di pesantren itu jangan sampai ada yang hasad. Nabi SAW sudah melarang, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian itu saling musuhan, saling benci. Ini sebab pertama kalian musuhan, benci, akhirnya saling hasad. Ngelihat saudaranya dikit-dikit ditajasus. Dicari, dia dapat nikmat, sakit hati aku. Aduh, kenapa dia lagi? Dia lagi. Ya enggak? Dia itu membunuh dirinya sendiri sebenarnya di awal. Kenapa dia lagi? Ya, hasad. Jangan, la tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling, saling membelakangin. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu bersaudara. Udah, kasih sayang. Kalian punya hadiah, kasih, ya enggak? Punya hadiah, punya baju, kasih ke saudaranya. Begitu. Dan tawadhu kalian. Kalau dapat nikmat dari Allah, tawadhu, rendah dia. Kalau antum dapat paket, ya bagi. Nanti ada orang hasad antum baru semalam, paketnya udah hilang semuanya. Itu khawatir kita ada yang hasad, makanya. Ya, naudzubillah minal hasad. Makanya tolong ya sahabat, jadikanlah kisah ini kisah yang dapat kita ambil faedahnya, yaitu bahayanya hasad, merusak dirinya, ya. Mungkin sampai sini aja ya. Kisah selanjutnya kita akan kisahkan yang lebih luar biasa lagi kisahnya, yang akan kita ambil pelajaran lebih banyak dari ini, ya. Yang mudah-mudahan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di tempat ini, sehingga kita bisa mendengarkan kisah selanjutnya. Kita cukupkan dari sini karena waktunya sudah habis, mungkin dimakan mufti, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.